Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dan Bapak dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Bait 1 tahun 2023. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sumpena Resmana SPD, nomor induk mahasiswa 52321108449. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Bait 1 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2023. Saat ini saya mengajar fikih di Madrasah Sanawiyah Al-Musadadiyah Garut yang beralamat di Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Pada hari ini, Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pembelajaran fikih di kelas 7 tingkat Madrasah Sanawiyah dengan tema bersuci dari najis dan hadas, pertemuan keempat subtema wudu dan tayamum. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar harian pagi ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, ruka sa'id. Syahidatul mubarakah. Terima kasih ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali ya, akan melanjutkan materi pembelajaran kita dalam pembelajaran fikih kelas 7 ya. Nah, sebelum kita melangkah kepada pembelajaran, Bapak cek dulu kerapian kalian. Alhamdulillah sudah siap untuk belajar? Siap untuk belajar kalian hari ini? Siap. Terima kasih. Untuk itu silakan pada Ananda Isa untuk memimpin berdoa ya. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar. Silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Semangat ya. Baik, terima kasih ya. Selanjutnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Barangkali ada yang tidak hadir hari ini ya. Oke, apa Tajul Rizik? Sakit ya. Alma Almira, Alia Putri, Anggi Nur Afifah, Azki Muharram, Hadir. Santika Alandra, Bella Sukman Nur Aina, Fadli Putra, Pawas Nur Rajab, Hadir. Ilmi Maulana Hasan, Ilham Mauludin, Jajang Cahyana,
Yulianti Rahayu, Lady Yuka, Makwa, Nuneta. Oke, alhamdulillah ya. Dan ternyata hari ini ada 3 orang yang tidak bisa masuk ya, yaitu siapa? Cantika, kemudian Nuneta dan apa? Oke, kita doakan ya. Semoga teman-teman kalian ya, teman-teman kalian apa yang Cantika dan yang satu lagi yang lagi sakit, semoga Allah berikan kesehatan dengan keberkahan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sebelum kita melangkah kepada pembelajaran ya, seperti biasa biar kita lebih berkah, kita akan membaca dulu Al-Quran. Dan hari ini kita akan mencoba membaca secara berjamaah ya, dengan serius surat Al-Kahfi 10 ayat awal. Siap ya? Oke, dimulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Makisi. Alhamdulillah ya, baik, terima kasih. Setelah kita membaca Al-Quran, selanjutnya kita sebelum melanjutkan ke materi hari ini ya, kita mengulas sedikit materi yang telah Bapak ajarkan pada minggu sebelumnya. Masih ingat? Coba siapa yang ingat? Materi yang minggu kemarin tentang apa? Bersuci dari najis dan hadas dengan subtema apa? Macam-macam najis dan macam-macam hadas. Masih ingat ya? Coba siapa yang mau menjelaskan apa itu macam-macam najis itu apa saja? Yuk, angkat tangannya. Coba Hasan. Macam-macam najis ada 3. Nah, ada 3 ya. 1 najis mubalado, yaitu najis besar. 2 najis mutawasito, yaitu najis tengah. pertengahan. Terus 3 najis mufafa, yaitu najis najis ri. Oke, betul ya. Ingat kembali kan anak-anak? Itu ya. Jadi 1 najis mubalado, najis berat. 2 najis mufafa, najis ringan. 3 najis mutawasito atau najis pertengahan. Selanjutnya materi di minggu itu yang kita pahami selain najis ada apa lagi? Ada. Coba siapa yang mau menjelaskan? Mengingatkan kembali, merefleks ya belakang. Atas itu ada berapa? Ada 2. Apa saja? Ada hadas kecil dan hadas besar. Kita akan melanjutkan materi kita ya, masih tetap masalah materi tentang bersuci dari najis dan hadas. Cuma submaterinya sekarang adalah yang terakhir ya, yaitu wudu dan tayamum. Jadi materi kita pada hari ini adalah kalian akan belajar tentang wudu dan tayamum. Silakan kalian siapkan ya buku tulisnya, alat-alat lainnya yang kalian butuhkan, karena kita akan membahas materi ini. Dan tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah diantaranya untuk mengetahui pengertian wudhu dan tayamum itu ya, yang akan kita pahami hari ini dalam materi ini adalah diantaranya perhatikan untuk mengetahui pengertian wudhu dan pengertian apa? Tayamum. Untuk mengetahui sunnah-sunnah dalam wudhu, dan yang terakhir tentang hal-hal yang membatalkan tayamum dan sebab-sebab bertayamum. Itu materi kita yang akan kita sampaikan hari ini. Kalian wajib tahu ya, atau artinya Bapak ingin tahu kemampuan kalian itu seperti apa? Coba siapa di antara kalian yang sudah tahu? Tapi kalau menurut Bapak, karena kalian anak SMP, anak sanawiyah, pasti sudah ada pengalaman tentang masalah wudhu. Silakan coba. Apa itu wudhu? Apa itu tayamum? Siapa yang mau menjawab? Yuk, Azki silakan. Secara Wudhu bahasa, apa? wudhu berasal dari kata tawadda'a, yatawadda'u, wuduan artinya bersih atau indah. Nah, siapa lagi yang menang?
Wudhu adalah membersihkan anggota tubuh dengan air yang suci, menyucikan untuk menghilangkan hadas kecil berdasarkan syarat dan rukun tertentu. Nah, gitu ya, bagus. Adalah apa? Bersuci dari hadas kecil untuk mensahkan ibadah sholat, ya. Itu. Dan hikmahnya apa itu pertanyaan kita? Hikmah itu? Hikmahnya kita berwudu, hikmah kita untuk mensahkan jenis-jenis ibadah yang secara langsung terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Pengertian wudu. Ya, silakan kalian amati ya. Kalian amati bersama tentang pengertian wudu ini. Jadi kalian harus tahu. Wudu itu adalah apa? Membersihkan anggota badan dengan air yang suci untuk menghilangkan hadas. Contohnya buang angin, buang air kecil, buang air besar, dan hilang akal. Berwudu wajib dilakukan sebelum melakukan ibadah sholat. Coba. Tayamum ialah mensucikan diri dengan mengusap tanah atau debu pada anggota badan tertentu untuk mensyahkan atau dibolehkan melakukan ibadah sholat. Nah, Ialah membersihkan anggota badan tertentu dengan air yang suci untuk menghilangkan hadas kecil, contohnya buang angin, buang air kecil, buang air besar, dan hilang akal. Berwudu wajib dilakukan sebelum melakukan ibadah sholat. kira-kira gambar wudu yang mana? Hah? Ya? Yang satu lagi gambar apa? Nah, tadi berarti di situ berarti mencerminkan apa? Tata cara atau langkah-langkah dalam kita berwudu dan bertayamum. Ya? Apa? Tata cara Membasuh tangan, terus ini memasukkan air ke dalam hidung, nah, ini membasuh muka, membasuh Muka. Coba ini apa? Membasuh tangan. Membasuh tangan. Siapa yang bisa membacakan? Bapak kasih bocoran. Ya ayyuhal. sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Itu apa? Memindahkan dua tangan, Terus apa lagi? mengusap wajah atau muka, Mengusap wajah. Selanjutnya apa? mengusap kedua tangan sampai sikul, Yang terakhir. tertib di antara dua kali usapan. Yang termasuk apa? Rukun fardu tayamum. Itu yang menyebabkan sahnya suatu ibadah ya. Oke, selanjutnya coba perhatikan kalian ya. Apa yang selanjutnya? Sebab-sebab dan yang membatalkan tayamum. Perhatikan ada berapa itu? Tiga. Apa saja? Karena tidak ada air, Kemudian karena sakit, karena meskipun ada air tapi dibutuhkan untuk minumnya. selanjutnya apa? Hal-hal yang membatalkan tayamum. Ada berapa? Tiga, sesuatu yang membatalkan wudu. Kemudian Ridho atau murtad, menyangka atas adanya air di suatu tempat yang dekat. Nah, itu materi kita ya. Oke, untuk selanjutnya berwudu ya. Biar nanti kita bisa melakukan wudu dengan baik dan benar ya. Sesuai dengan yang dianjurkan oleh Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti tugas kalian adalah mendiskusikan dan mempresentasikan hasil diskusi ya. Kalian perhatikan silakan.
tata cara kita berwudu. Coba langkah-langkahnya itu seperti itu ya. Kalian pastikan kita sebagai umat muslim, kalian juga sama, Bapak juga sama ya, wajib melaksanakan wudu itu. Maka dari itu, kalau kalian mungkin yang di SD-nya atau di MI-nya masih belum rapi, tinggal sekarang merapihkan diri sendiri ya, agar bisa melaksanakan wudu secara benar ya. Itu coba Mi, bacakan niat wudu. Wudu al-rafil hadasil askori fardolillahi ta'ala. Artinya saya berniat wudu menghilangkan hadas kecil atau jangan sampai kalian tidak bisa Membasuh muka, membasuh tangan, sampai siku, membasuh tangan sampai apa lagi? menyapu sebagian kepala, Nah, terakhir lagi. membasuh kelihatan ke samping. Nah, berarti ada itu yang termasuk wajib atau fardu. Maka kalau kalian berwudu tidak ada yang enam itu, maka wudunya tidak sah. Paham ya? Karena yang diharuskan itu satu baca bismillah, dua niat, tiga berdoa setelah wudu. Tapi kalau kita hafal itu akan lebih bagus lagi. Oke, selanjutnya ada doa setelah wudu. Coba doa setelah wudu. Setelah wudu, coba kita sama-sama bacakan doa setelah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas. Kami tentang wudu, kalian harus tahu praktek tata cara bertayamum. Bapak akan contohkan ya tata cara bertayamum. Tadi sudah kan dilihat di materi apa saja. Yang pertama bertayamum itu satu, memindahkan debu atau tanah. Kedua, niat. Ketiga, mengusap apa? Wajah. Empat, mengusap kedua lima, tertib ya. Itu ya, coba perhatikan kalian ya. Yang pertama tata cara tayamum itu kita harus apa? Harus memindahkan dulu debu. Kita pindahkan ke wadah atau wajan ya. Coba perhatikan. Apakah contohnya karena ini ya terbatas. Kita ambil paling 1 sendok kopi itu misal untuk satu bertayamum ya, bahkan cuma lebih sedikit. Pindahkan dulu tanahnya ke sini. Setelah itu baru nawaitu tayammum listibahatis shalah. Coba bareng. Nawaitu tayammum listibahatis shalah. Itu niat ya, niat apa? Niat apa istri perempuan ini diam terus. Niat apa itu? Niat bertayamum. Coba sekali lagi. Nawaitu tayammum listibahatis shalah. Ya, berniat untuk membolehkan. Nah, usapkan ke sini dulu sebelah ya. Nah, di sini. Kemudian ambil tangan kedua, ditepukan. Habis. Paham? Setelah itu ngambil lagi debu. Ambil lagi. Ini diganti ya. Diganti. Ambil lagi. Untuk mengusap apa? Paham Mi? Paham tidak? Ambil lagi itu. Set. Awas perhatikan. Sepotong-sepotong ya. Ini sepotong karena jangan mustamal. Ada di sini. Set ke sini. Dibalikan dengan ini. Paham? Ke sini set. Jangan ke sini karena ini mau dipakai. Paham ya? Paham tidak? Sekali lagi coba perhatikan. Bil. Ini yang kanan dulu. Nah, sepotong tangan kita ya. Ininya dari gunung ini. Ini dan nanti dibersih-bersihkan. Yuk. Digabung ya antara laki-laki dan perempuan. Di lesehan aja. Yang depan ke depan.
menjelaskan bab wudu dan tayamum. Perhatikan. Perhatikan. Pengertian wudhu. Wudhu adalah membersihkan anggota tubuh dengan air yang suci dan menyucikan untuk menghilangkan hadas kecil dan untuk menyisahkan ibadah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu sampai ke siku dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke bawah Ganti orang, yuk. kaki. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Yuk, lanjut. Rukun wudhu ada 6. 1. Niat. 2. Membasuh muka. 3. Membasuh tangan sampai siku. 4. Menyapu sebagian kepala. 5. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. 6. Tertib. Bagus, lanjut. Ganti orang. Sunnah wudhu, membaca basmalah, Bapak tilai ya. membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan, berkumur-kumur dan menggosok gigi. Intisar dan istisar artinya memasukkan air ke dalam hidung, sedangkan intisar mengeluarkan air dari hidung, menyapu seluruh kepala, menyela-nyela jenggot yang tebal sampai merata, khususnya bagi mereka yang memilikinya. Tayamum adalah menyapukan tanah atau debu yang baik ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Terus, beres? Rukun tayamum. Tayamum. Apa dari tayamum itu? Nisan, kan kamu yang bertanya, benar tidak? Benar, oke tepuk tangan dulu. Cukup ya. Silakan, terima kasih kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi presentasi kami, yaitu materi tayamum dan wudhu. Ya tawadu wudu'ah artinya berilah atau indah. Adapun dalil yang terdapat firman Allah pada surah QS Al-Maidah surat Selanjutnya terus yang sudah selesai ya. Silakan kalian kerjakan tugas individunya. Oke, sebutkan apa? Yang keras itu suaranya. Sebutkan niat tayamum dan sunah tayamum. Nah, niat tayamum dan sunah tayamum. Ini perhatikan, Artinya aku berniat tayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Sunnah tayamum, membaca basmalah, meniup debu dari telapak tangan, mendahulukan anggota. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan materi 1 adalah Membasuh muka. 3. Membasuh dua tangan sampai siku. 3. Menyapu sebagian kepala. 5. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang terakhir tertib. Lalu sunnah wudhu, Ganti orang kok. membaca basmalah, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan, berkumur-kumur, menyapu seluruh kepala, membasuh telinga bagian luar dan dalam, membersihkan sela-sela jari, tangan dan kaki, menghadap kiblat. Yo, ganti. materi 2 adalah pengertian dan surat tayamum yang akan disampaikan pendeta. Rukun tayamum adalah niat. 2. Mengusap luka dengan debu. 3. Mengusap kedua tangan sampai siku dengan debu. Yang keempat, tertib atau berurutan. Sunat tayamum adalah 1. Membaca basmalah. 2. Mengembus atau meniup debu dari telapak tangan. 3. Mendahulukan anggota tubuh yang kanan. 4. Membaca doa setelah tayamum. Materi 5 adalah hal-hal yang membatalkan tayamum yang akan dibacakan oleh jajah. Hal yang membatalkan tayamum. 1. Hal yang membatalkan wudhu. Membatalkan tayamum juga dua murtad. 3. Ada air sebelum memulai sholat bagi yang tayamum karena tidak ada air. Oke, fokus dulu ya. Sekarang dulu. Silakan yang terakhir ya. Kelompok terakhir. Niat bacaan niat wudhu adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Artinya saya berniat Niat wudhu berserta artinya. Yo, sebutkan yang dulu artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng coba, bareng. Nawaitul Wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Artinya saya berniat wudhu
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Kira-kira gimana kalian paham semuanya? Paham. Dulu, siapa yang mau menyimpulkan? Yo, simpulkan pembelajaran kita hari ini. Yo, silakan Asal kamu. Wudu ialah membersihkan sebagian anggota badan dengan niat untuk mensyahkan sholat. Tayamum sebagai pengganti dari wudu untuk mensyahkan ibadah sholat. Dasar hukumnya Quran surat Al-Maidah ayat 6. Simpulannya materi kita ini wudu dan tayamum. Kalian sudah tahu kan? Tadi sudah simpulkan, sudah tahu tentang itu apa manfaatnya wudu, manfaatnya tayamum, sehingga nanti kalian bisa mengekspresikannya dalam kehidupan sehari. Oke, untuk kali ini pembelajaran kita cukup sekian ya. Mohon maaf dan kemudian kita berdoa mudah-mudahan pelajaran kita ini bisa dijadikan oleh Allah sebagai ladang amal dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Oke, dan dari Bapak juga sekian ya. Nanti kalian tutup dengan doa bersama-sama. Silakan kepada Hilmi sebagai KM untuk menutup pembelajaran kita dengan doa bersama-sama. Yuk. Setelah belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Robbil bana bima watana Robbil alimna alabiyan fauna Robbil fakina wa fakihalana wa qarabatil lana fidina kawasalna bitalumi kawasalna bitalimi antar jukrona wasiran wa tarjukan amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang dan hati-hati di jalan ya.